terima kasih. Saya mau menyapa dulu semua Bapak, Ibu, Saudara yang ada di New York, ya, selamat malam, yang ada di Indonesia, yang mengikuti secara live. Dimanapun Anda berada, saya percaya Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba dan setiap yang hadir secara online, kami tahu tidak ada batasan untuk kami dapat belajar firman-Mu dan juga memuji Tuhan dari rumah kami masing-masing. Kami minta pengurapan Tuhan, biar kami sungguh-sungguh dapat dikuatkan, dihibur, ditegur, dimaksimalkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati katakan amin. Wow, senang sekali bisa melayani Bapak Ibu Saudara semuanya. Tema hari ini adalah The Power of Enthusiasm. Ya, ini sesuatu yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara, semoga bisa bermanfaat dalam setiap aspek kehidupan kita semuanya. Antusias. Apa itu antusias? Dalam bahasa aslinya kita perlu tahu dan mungkin kita sudah tahu bahwa dalam bahasa Greek artinya en theos. En in, ya, di dalam. Theos adalah Tuhan. Jadi ketika Tuhan ada di dalam diri saya dan saudara, kita menjadi orang-orang yang selalu antusias. Allah ada di dalam diri saya, Allah ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, artinya mereka akan selalu penuh dengan semangat, ada gelora, ada semangat, antusias, ada roh yang menyala-nyala, ada jiwa yang berkobar, ada minat yang besar, ada gairah yang tinggi, ada dorongan yang kuat, saudara. Sehingga membuat kita menjadi orang-orang Kristen harusnya berbeda dengan orang lain. Amin, saudara. Nah, saya juga tetap semangat ya, hadir melayani di tengah-tengah kesibukan saya. Tadi malam baru pulang dari Bali, beberapa seminggu, hampir 2 minggu ini full dengan roadshow ke berbagai perusahaan. Kita lakukan banyak seminar, training di Bali, di Medan, di Surabaya, di Jakarta. Bahkan sempat suara saya sudah hampir habis, Tuhan pulihkan lagi. Dan baru pesawat malam kemarin tiba, hari pagi ini sudah siap-siap melayani Bapak Ibu Saudara. Dan juga siang nanti ada pelayanan. Besok juga kami akan menjangkau banyak jiwa-jiwa dalam program New Life kami di Jakarta. Dan malamnya besok doakan kami, saya akan ke Melbourne ya, dengan tim dari Gilgal juga. Beberapa kami akan ada pertemuan di sana. Jadi butuh antusias untuk menjalani semua tanggung jawab ini ya Bapak Ibu. Kita punya banyak tanggung jawab, ada pekerjaan, ada pelayanan, ada urusan rumah tangga. Antusiasme inilah yang kita butuhkan dalam setiap aspek, supaya kita bisa melihat ada peningkatan dalam pelayanan, ada peningkatan di dalam bisnis, ada peningkatan di dalam karir, ada peningkatan dan pencapaian-pencapaian di dalam rumah tangga kita. Nah, karena orang yang antusias itu selalu bisa all out. Katakan sama-sama, all out ya, walaupun saya tidak mendengar Bapak Ibu Saudara, tapi biar kita ucapkan, ada satu kata yang saya suka bagikan, all out ya. Bahkan kalau di seminar saya teringat di seminar saya, mereka kenal saya dengan seorang coach yang all out. Bahkan setiap orang yang all out kami kasih voucher ya. Voucher all out ya. Jadi saya itu punya ciri khas kalau di seminar itu sebelum berbicara saya selalu katakan kita perlu jadi orang all out. Anda bisa lupa semua materi seminar saya, tapi jangan lupa all out ya. Karena all out itulah yang sangat menolong kita untuk sebuah pencapaian. Apa artinya all out? Totalitas, fokus, ya, sepenuh hati, 100%, tidak setengah-setengah, memberikan yang terbaik. Bukankah itu yang dibutuhkan ya di dalam kita bekerja, bekerja dengan all out. Masak, masak dengan all out. Holiday, holiday dengan all out ya. Membangun rumah tangga dengan all out. Ya, jadi benar-benar hidup itu jangan setengah-setengah, 100%. Ya, kalau bisa 110%. Kalau orang sales bilang pantang pulang sebelum jualan ya. Kalau bisa kita ada istilah di dalam all out itu
kita gaspol ya kalau istilah di Indonesia sekarang gaspol. Jadi inilah yang saya mau ajak kita dan kami latih. Ya, satu waktu saya berkesempatan juga untuk sharing di jemaat kami. Kami tiap tahun itu sharing core value daripada gereja kami. Ya, core value gereja kami adalah fiesta. Ada family, ada integrity, ada enthusiasm, ada teamwork, ada attitude, dan juga ada namanya serving. Nah, begitu kami membangun budaya di gereja kami mau melatih jemaat di tempat kami selalu all out, ya, all out dalam melayani, antusias di dalam meresponi firman. Nah, saya mau kasih contoh, ini waktu kami khotbah di gereja, kami mau ada begitu banyak jemaat, jangan diam saja. Kalau bagus bilang amin, yes, good. Tapi itu perlu dibuild sebuah culture. Nah, akhirnya kami khotbahkan sesuatu yang namanya antusias. Jadi kami tampilkan di layar dan kami mau latih satu ruangan untuk berespon. Nah, kalau itu kami adakan di gereja untuk melatih jemaat meresponi firman seperti Maria ketika dengar firman dari malaikat Tuhan, dia bilang apa? Amin, artinya terjadilah sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Saya juga mau izin melatih Bapak Ibu Saudara selalu antusias dan tularkan ke seluruh jemaat BMC dimanapun berada. Kalau Anda lihat satu kata di layar, ucapkan dengan keras. Siap? Siap ya? Responi ya? Oke. Walaupun mungkin ini malam-malam di New York ya. Oke. All out. Katakan sama-sama all out. Oke. Yes. Wow. Amin. Oke, tepuk tangan dulu. Latihan tepuk tangan. Yes. Wow. Oh. Good. Sorak-sorai, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yes, true. That's good. Ya, ini kalau kita nanti dengar firman, kita belajar punya banyak respon ya. Oke, latihan dikit lagi ya, baru kita masuk di firman Tuhan ya. Oke, great. Tepuk tangan dulu. Cheers. Wow. Yes. Oke. Ya. Amin. Ya, walaupun Anda di New York malam-malam dikerjain oleh coach ya pagi-pagi di Jakarta. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke. Ya. Wow. Oh. Good. Sorak-sorai lagi, haleluya, praise God, glory, haleluya, puji Tuhan, true. Oke, that's good, great. Tepuk tangan sekali lagi, cheers. Oke, ya, hari ini kita akan belajar, ya, firman Tuhan. Kenapa kita perlu punya antusiasme? Karena antusiasme memberikan kita daya tahan. Amin. Oke, jadi saya berharap Bapak Ibu dengan latihan tadi nanti di gereja latih jemaat, tularkan jemaat. Mulai dari siapa? Dari kita dulu, ya. Tepuk tangan, sorak-sorai, kalau ada firman yang bagus katakan amin, great, true, good, ya. Dan itu akan menular satu gereja, sebuah antusiasme dalam meresponi firman, ya. Jadi biasanya kami itu pemimpin-pemimpin duduk di depan, ya. Kami duduk di depan, ya, atau ada pelayan-pelayan Tuhan yang tersebar di berbagai kursi karena mereka respon firman dengan baik, mereka sungguh-sungguh pay attention, yang lain juga mulai ketularan, ya, mulai ketularan untuk membangun antusiasme, dan antusiasme perlu dilatih, ya, menjadi sebuah budaya khususnya di dalam pelayanan di gereja. Jemaat-jemaat yang antusias mendengarkan firman, yang semangat menjalani hidup, yang semangat melayani satu dengan yang lain sesama. Karena antusias kekuatannya memberikan kita daya tahan. Nah, apa artinya daya tahan? Orang yang mampu survive, bertahan dalam situasi dan kondisi sulit. Bapak Ibu tentu setuju ya,
dalam hidup ini kita pasti ada banyak tantangan dan masalah. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Jadi, kalau kita semangat, ya, kita bisa menanggung berbagai penderitaan hidup. Kita bisa bertahan dalam segala keadaan. Tetapi Alkitab katakan siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Kenapa saudara orang bunuh diri? Karena tidak kuat hadapi tantangan pergumulan hidup. Kenapa saudara ada orang yang mundur dari kehidupan ini, gereja, mundur dalam pelayanan? Ya, biasanya karena mereka sudah capek jalani tantangan-tantangan hidup ini, lelah batin, capek mental, ya, capek hati katanya. Kenapa orang menyerah atau putus asa? Seringkali karena mereka sudah tidak tahan, gagal berkali-kali, sudah berkali-kali mencoba, tapi gagal, mereka menyerah. Kenapa orang tinggalkan pelayanan? Karena bisa jadi mereka kehilangan api dan semangat serta cinta yang mula-mula. Makanya saudara, Alkitab katakan seperti ini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal 24 ayat 10. Ya, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Jadi kalau kita putus asa, kita kehilangan semangat pada masa-masa sulit, kecillah kekuatan kita. Namun ketika seseorang memiliki antusias, dia akan punya kemampuan bertahan dalam segala keadaan, baik krisis, pandemi, kesulitan, masalah, doa belum dijawab, masalah belum beres, tantangan belum selesai, dia bisa punya daya tahan. Intinya kita bisa survive. Saudara, saya mau menceritakan satu kisah. Ya, saudara mungkin pernah dengar, bahkan sempat difilmkan di Netflix. Tahun 2018, ada 12 remaja Thailand di salah satu desanya kabupaten. Mereka sedang bermain bola dengan pelatihnya, dan saat itu mereka pergi bermain di sebuah cave, di sebuah gua di Thailand, saudara. Mereka bermain, mereka tinggalkan sepedanya di depan gua, dan mereka masuk ke dalam gua, cukup dalam untuk melihat pemandangan di dalam gua itu, tanpa mereka sadari hujan besar terjadi di luar. Nah, hujan yang besar itu ternyata mengakibatkan banjir di mulut gua. Dan akhirnya saudara, mereka terperangkap. Ya, mereka tidak bisa keluar karena di mulut gua penuh dengan air dan sudah menutupi semuanya. Wow, ini menjadi kisah yang menjadi sorotan dunia. Bukan cuma di Thailand, saudara. Kenapa? Karena mereka terjebak selama 17 hari. Can you imagine? Ya, dengan kondisi gelap di dalam gua, anak-anak kecil, ya, dan cuma ada satu pelatihnya yang cukup dewasa, remaja juga, saudara, mereka terjebak sekitar 4 kilometer. Nah, saya kasih lihat gambarannya ya, saya punya dokumentasinya, saudara, ini, ya. Jadi mereka di sini masuk, saudara, mereka masuk jalan-jalan-jalan ke dalam gitu ya, sampai di sini ujung, di luarnya ini hujan, banjir masuk ke dalam, jadi mereka nggak bisa keluar, saudara. Wah, ketrap. Tahukah saudara, bekal mereka sangat minim. Dan sekitar 1.000-an orang terlibat dari berbagai kalangan. Ya, ada diver yang terkenal, diluncurkan, penyelam-penyelam yang hebat, saudara, untuk bisa menyelamatkan mereka. Dan itu menjadi sorotan dunia, bantuan datang dari berbagai negara. Bahkan kalau saya tidak salah, ada satu penyelam juga yang meninggal, saudara ya, ketika dalam proses evakuasi atau proses percobaan menyelamatkan mereka. Nah, jadi pertanyaan, semua orang siap untuk menolong, tapi nggak semudah itu, karena ini banjir besar, saudara. Nah, persoalannya, mereka sudah bisa ditemukan, tapi bagaimana dikeluarinnya? Jadi benar-benar digunakan mereka itu dimasukkan ke dalam sebuah
kayak tabung saudara, dan dibawa sama penyelam itu keluar sejauh 4 kilometer. Saudara kalau berkesempatan bisa lihat kisahnya di Netflix kalau masih ada, saudara, filmnya ya, didokumentasikan. Dan ini kisah nyata, ini anak-anaknya saudara. Ya, ini orang-orangnya. Bayangin saudara. Satu hal yang menarik yang kita belajar dari kisah ini, apa yang membuat mereka bisa bertahan? Mereka saling menyemangati. Mereka saling menyemangati sehingga terjadi sebuah daya tahan yang kuat melalui masa-masa sulit. Wah, saya juga sendiri nggak kebayang kalau mau buang air di mana. Ya, terus ini bagaimana situasinya? Ini gelap ya. Coba bayangin ya, kita di kamar, tutup lampu, duduk di lantai 1-2 jam, gelapin. Itu aja udah menderita. Ya, ini di dalam goa 17 hari. Tapi di sini kita belajar ketika seseorang punya semangat, ya, kita punya daya tahan menghadapi kesulitan. Dan yang kedua, dalam hidup ini untuk punya daya tahan kita nggak bisa sendiri. Kita butuh teman-teman seiman untuk menguatkan kita. That's why acara worship from home, atau mungkin doa pagi, atau mungkin acara ibadah, atau mungkin ada cell group, itu momen-momen kita bisa saling menguatkan untuk bertahan menjalani season of life yang mungkin setiap kita punya tantangan masing-masing dalam kehidupan. Apa bedanya menyerah dan berserah? Menyerah, melepaskan kendali hidup pada keadaan. Berserah, melepaskan kendali hidup pada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, para jemaat Tuhan, kalau saya katakan menyerah, bilang no. Kalau saya bilang berserah, katakan yes. Menyerah, no. Berserah, yes. Jadi, jangan salah artikan, beda menyerah dan berserah. Anak Tuhan nggak boleh menyerah, tapi selalu hidup penuh berserah. Tapi ada lagi tipe ketiga seringkali. Bukan menyerah, bukan berserah. Dia suka bilang begini kalau ada masalah. Terserah. Itu nggak ada arah namanya ya. Terserah. Oke. Oke. Nah, yang kedua, kenapa kita perlu punya antusiasme? Karena antusiasme membuat kita punya daya dorong. Kalau yang pertama tadi apa? Daya tahan. Yang kedua adalah daya dorong. Saudara, tidak cukup hanya bertahan dalam kehidupan, tapi kita perlu terus bergerak maju. Keep moving forward. Ya, go to the next level. Ya, berjalan maju menuju pada tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Supaya destiny Tuhan kita bisa fulfill His destiny. Nah, saudara, Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara, mungkin kita pernah gagal, kita jatuh, kita mungkin ada melakukan kesalahan. Ayo bangkit lagi. Bangkit lagi saudara. Untuk terus maju. Untuk terus bergerak, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Saudara, kita perlu punya dorongan atau motivasi yang tinggi. Supaya apa? Supaya hidup ini ada progres. Jadi kalau yang pertama daya tahan, tapi hidup itu bukan cuma bertahan. Ada daya dorong supaya hidup kita maju, berprogres. Hidup itu butuh lalui proses supaya ada progres. Asal kita jangan banyak protes. Nah, gimana tuh translate-nya dalam bahasa Inggris ya? Oke, antusias dalam diri akan meningkatkan kemauan dan niat dalam diri kita. Saudara, saya ada pernah mempelajari, ternyata kalau saudara tahu lokomotif ya, sebuah kereta api, ya, untuk membuat kereta api itu tidak bergerak, yang lagi diparkir, saudara, saya baru tahu juga, mereka cuma cukup mengganjal sepotong besi kecil di depan masing-masing roda, maka kereta api itu sudah tidak bisa bergerak. Jadi, kalau lagi diparkir, supaya dia tidak bergerak, diganjal 2 balok besi, ya, di masing-masing roda. Ini gambaran bahwa untuk kereta api yang sedang tidak bergerak,
Cuma butuh sebuah kekuatan kecil untuk mencegah dia terjadi pergeseran. Tetapi ketika kereta api sedang melaju dalam kecepatan 60 mil per jam, ia bahkan bisa menabrak tembok beton bertulan setebal 2 meter. Itulah sebuah gambaran kekuatan antusiasme, sebuah daya dobrak, sebuah daya untuk breakthrough sesuatu, saudara. Ya, seseorang ya yang tidak punya antusias itu seperti mobil mogok, butuh didorong-dorong baru jalan, ya. Tetapi ketika orang punya sebuah bahan bakar antusias, ya, lokomotif yang sedang melaju kencang, dia akan bisa mendobrak semua penghalang-penghalang, bahkan 2 meter tebalnya besi beton, ya, beton yang ada di depan bisa didobrak, saudara. Nah, dalam kecepatan tinggi. Artinya apa? Jangan hidup seperti mobil mogok. Jangan hidup seperti tidak ada bahan bakar. Ya, ada orang-orang seperti itu di gereja seringkali. Harus di WA, harus diingatin, ayo dong datang pertemuan. Ayo dong saat teduh. Ayo dong doa pagi. Baru mereka mau datang. Tidak diingatin, tidak datang. Begitu pula juga di kantor. Ada orang-orang diawasin, baru kerjanya bagus. Ada orang-orang diingatin suaminya, diingatin istrinya, baru bergerak. Ada anak-anak yang selalu orang tuanya harus ingatin. Kalau enggak dia mogok gitu ya. Ayo saudara, dalam hidup jangan menjadi orang-orang seperti itu. Yang pasif, yang tidak ada inisiatif, yang lamban. Ya, sehingga kita jadi orang yang nggak gesit, nggak sigap. Saudara, orang seperti ini akibatnya mereka seringkali kehilangan opportunity. Lamban soalnya. Mereka kehilangan kesempatan meraih terobosan. Mereka kehilangan kesempatan mendapatkan mujizat. Ya, karena orang seperti ini cenderung pasif, pesimis, tidak ada inisiatif, bahkan reaktif, bahkan kurang gesit, membuat orang di sekelilingnya greget seringkali. Pernah greget lihat orang, aduh, lambang banget ini orang gitu ya. Nah, saudara, orang-orang yang mengalami sebuah terobosan dan mujizat karena mereka siap, sigap meraih opportunity dari Tuhan. Saudara, ada ceritanya di Alkitab. Kita lihat sama-sama. Masih ingat kisah Bartimeus yang teriak-teriak ya? Wah, Markus 10 ayat 48. Banyak orang menegurnya, Bartimeus ya, supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku. Wah, karena dia punya antusiasme, karena dia punya iman, karena dia punya daya dorong, dia mendapatkan mujizatnya. Bukan cuma Bartimeus, Sakeus tidak pasif. Sakeus tidak pasif untuk berjumpa Yesus. Dia malah naik ke pohon, menarik perhatian Yesus. Masih ingat perempuan pendarahan? Ya, yang dimana di tengah-tengah kerumunan dia punya daya dorong untuk menjamah jubah Yesus. Yesus berkata, ya, imanmu menyelamatkan engkau. Ya, Yesus merasakan ada kuasa yang mengalir di dalam tubuhnya. Masih ingat lagi satu kisah, saudara, bagaimana di tengah-tengah orang nggak bisa masuk, terlalu rame, masih ada orang yang nekat, 4 orang mengusung temennya untuk bisa disembuhkan orang lumpuh itu. Itu punya daya dorong. Kalau pasif, aduh lagi rame, udahlah kita nggak usah, nanti aja. Ya, bukankah seringkali begitu? Kalau di Jakarta macet, kita ibadah online saja. Aduh lagi hujan, aduh sudah malam, aduh terlalu pagi. Ya, jadi ada orang-orang yang selalu miss opportunity karena tidak punya dorongan untuk meraih sesuatu dari Tuhan. Katakan amin. Ya, saudara lihat orang-orang yang mengalami keajaiban, mujizat, opportunity karena mereka tidak cuma bertahan, tapi mereka bisa punya daya dorong untuk mengambil opportunity itu. Ini bukan cuma tentang mujizat kesembuhan, tapi juga opportunity dalam pekerjaan. Ya, kita punya opportunity untuk juga
meningkat dalam karir. Kita punya opportunity untuk mendapatkan order-order di dalam bisnis kita. Ya, kita harus selalu menjadi orang yang punya daya dorong karena ada antusias di dalam diri kita. Amin, saudara. Yang ketiga, setelah daya tahan, ada daya dorong, maka kekuatan antusias akan membuat Anda punya daya juang. Fighting spirit. Ketika Anda antusias, maka ini akan menjadi sebuah daya juang untuk unggul, untuk excel in life, untuk berprestasi, untuk punya achievement, untuk meraih hal-hal yang luar biasa. Saudara, ini menjadi bahan bakar pencapaian kita, ya, sehingga ada energi ekstra, ada tenaga yang luar biasa. Jujur saudara, kalau orang lihat jadwal saya kadang-kadang kaget-kaget. Ya, saya itu punya beberapa staff yang gantian temenin saya traveling. Ya, satu staff saya bawa pulang kadang-kadang radang tenggorokan. Saya ganti lagi staff berikut pulang demam. Ada lagi pulang usus buntu dia. Saya bilang, hey, kamu itu saya yang harusnya lebih capek. Karena dia cuma temenin saya, setting perlengkapan, dia duduk, saya seminar. Dan saya kalau seminar kayak kemarin Bapak Ibu itu training itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ya, cuma kepotong coffee break 15 menit dan lunch 1 jam. Jadi can you imagine berdiri terus sudah balik lagi lanjut lagi ke kota lain. Jadi kadang-kadang ke satu kota itu cuma pergi pagi, isi sebentar, nanti sudah pulang malamnya. Nah, kayak nanti di Surabaya, tanggal 6, pagi datang, mungkin isi 1.000 orang, seminar untuk perusahaan asuransi, malam udah pulang. Nah, tapi di tengah-tengah itu masih bisa mikirin urusan pelayanan. Ya, kayak kemarin juga di pesawat saya juga doa, mau sharing apa ini ya buat worship from home ya. Nah, terus masih urusin lagi urusan-urusan jiwa-jiwa, ya, masih dengerin orang konseling, kadang masih bisa besuk orang, masih bisa temenin istri, kadang nonton drama Korea, ya, kadang-kadang masih bisa fitness, masih bisa bikin konten, ya, karena saya selalu produksi konten-konten yang bermanfaat di Instagram. Apa yang membuat saya bisa seperti ini? Orang kadang-kadang nanya, aduh coach, kok bisa ya, bisa sesibuk itu tapi bisa bagi waktu? Karena entheos, Tuhan di dalam kita. Ya, ketika sudah mau lobet, udah bangun lagi spirit di dalam roh. Ya, bangun kekuatan dalam roh. Kalau tubuh udah mulai capek, recharge dengan istirahat yang cukup, pola makan yang sehat. Jadi benar-benar kita harus jaga supaya kita jadi orang-orang yang punya daya juang sehingga kita bisa achieve sesuatu yang luar biasa. Saya senang dengan satu quotes yang dikatakan oleh Ralph Waldo Emerson. Ini saya sudah pegang dari belasan tahun yang lalu mungkin. Nothing great was ever achieved without enthusiasm. Ya, nothing great was ever achieved without enthusiasm. Tidak ada hal-hal besar yang bisa kita capai kalau tidak punya antusias. Ya, membangun pelayanan di gereja butuh antusias. Membangun rumah tangga yang harmonis butuh antusias. Ya, membuat tubuh bisa ideal langsing, bisa six pack, itu butuh antusias dalam berolahraga. Ya, kita lihat mengembangkan bisnis butuh antusias, meningkat dalam karir butuh antusias, ya, mencapai dan berkarya dalam berbagai aspek butuh antusias. Mencari tempat baru untuk kita mungkin atau membangun sebuah rumah ibadah butuh antusias. Saudara. Nah, makanya saya mempelajari ada kisah tentang 200 orang eksekutif. Ternyata yang menjadikan orang berhasil bukan cuma skill, bukan cuma knowledge, tetapi antusiasme di dalam diri mereka. 200 orang eksekutif yang mungkin diwawancara ini, mereka mengatakan bahwa perlu ada sebuah fire atau api on fire, ya, api motivasi dalam diri manusia untuk menjadikan dia berhasil. Kok bisa? Karena kalau ada antusias, kita maka ada kerajinan, maka ada kemauan, ada niat,
mau belajar, ada kesungguhan, ada desire, ada gairah untuk mencapai hal-hal besar. Kita siap keluar dari comfort zone untuk masuk kepada achievement zone, zona pencapaian. Saudara, 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ketujuh berkata seperti ini. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Izinkan saya sampaikan ini sebagai firman Tuhan bagi jemaat BMC dan semua yang hadir. Tetapi kamu ini, jemaat BMC, New York, dan semua yang hadir dari manapun berada, kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha kita semua. Amin. Amin, saudara ya. Bahkan, saudara tentu ingat ya, bagaimana kisah Kaleb ya di umur 80-an tahun. Dia bilang, aku punya jiwa, aku punya semangat masih sama seperti waktu yang lalu. Ya, dia dengan Yosua dan Kaleb, dia minta Hebron dari Tuhan, saudara. Karena apa? Dia bilang begini, dia bilang satu kalimat dari Kaleb yang saya ingat waktu kita nanti boleh baca ya di Yosua 14 ayat 10 sampai 14. Nanti baca sendiri, tetapi dia berkata begini, sudah 45 tahun lamanya. Nah, dulu dia muda nih, waktu dia pergi berperang ya, sudah 45 tahun lamanya katanya sejak firman Tuhan diucapkan, tapi dia bilang sekarang aku sudah 85 tahun. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang ini. Keren banget ya. Dia bilang apa di usia 85 tahun? Aku masih kuat melayani, aku masih kuat bertempur, aku masih kuat untuk meraih kemenangan. Dia bilang berikan aku Hebron. Kekuatannya katanya masih sama seperti waktu dia berperang. Ya merebut Kanaan, saudara. Waktu dikasih firman Tuhan melalui Musa, saudara. Wow, luar biasa. Saudara, umur bukan patokan untuk orang antusias. Ada yang mungkin senior, ya, tapi masih penuh semangat. Ada juga yang masih muda, tapi gayanya sudah lanjut usia. Ya, ada orang ya masih muda, tapi aduh, udah kayak orang lanjut usia. Tapi ada orang usianya mungkin sudah lanjut, tapi masih semangatnya semangat muda. Ingat, usia bukan patokan antusiasme. Saya akan buktikan buat saudara. Ada satu sahabat saya, usianya sekarang mungkin 65 tahun. Yang pasti beberapa bulan lalu saya tanya 64 tahun beliau. Sekarang mungkin 65 tahun. Pokoknya minimal usianya sudah 64 tahun. Saya nggak tahu di sini ada yang sudah 64 tahun lebih juga mungkin ya. Nah, saudara, semoga ini kisah menginspirasi khususnya anak-anak muda. Dan orang ini sudah datang ke BMC New York bersaksi bersama saya, Bapak Erwadi Gunawan. Ya, kenapa saya salut sama mereka? Karena mungkin dia mengalahkan kita semua dalam hal ini. Kita lihat. Dia sampai hari ini masih bisa sepeda 168 km dan lari 21K. Usia 64 tahun. Tepuk tangan dulu buat Bapak Erwadi Gunawan. Waktu itu datang ya, waktu saya dengan Pak Jimmy Baktiar, ya, Pak Juan, ya, beliau salah satu yang ikut serta dengan kami juga. Beliau juga pengusaha yang luar biasa sukses ya. Tapi yang saya suka adalah spiritnya. Saya pernah adu push up sama beliau. Saya kalah jujur. Saya kalah ya. Padahal boleh dibilang beliau sudah usia 64 tahun. Tapi masih semangat melayani, semangat mimpin bisnis, semangat olahraga. Saya nggak tahu. Ada yang bisa kalahin dia nggak? Ya, saya jujur lari 2-3 kilo aja udah engap-engap. Ya, dia masih bisa maraton. Jadi kalau ada lomba-lomba lari, dia selalu ikut lomba lari dan dia rutin sepedaan. Saya tanya, berapa paling jauh? Bisa 168 km. Nah, itu masuk tuh maraton Bali Metro TV, saudara ya. Nah, jadi jangan lagi bilang, aduh, aku sudah tua, aduh, aku masih muda.
Entheos, kalau Tuhan di dalam dirimu, antusiasme melampaui batasan usia. Untuk melayani Tuhan, untuk berkarya, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk berbisnis, untuk berkarir, untuk menjadi ibu rumah tangga, untuk menjadi suami, istri yang penuh dengan antusias. Amin. Nah, saya akhiri saudara dengan bagaimana agar kita selalu tetap bisa antusias. Ya, tadi kita rangkum ada 3 hal ya, kekuatan antusias, daya tahan, daya dorong, daya juang. Nah, bagaimana caranya supaya bisa antusias? Perhatikan aspek di luar diri kita. Apa itu? Hal-hal apa yang kita konsumsi ya untuk jiwa dan roh kita. Dari luar kan masuk kan biasanya apa yang mempengaruhi? Tontonan, tayangan, bacaan, musik-musik yang kita dengar, makanan-makanan yang kita makan, informasi yang kita terima, itu bisa mempengaruhi. Contoh, kalau tiap hari kita terima berita-berita negatif, ya, kita dengar kalimat-kalimat negatif, kita ada di lingkungan yang negatif, yang pesimis, yang penuh dengan kabar buruk, bad news, lama-lama semangat kita bisa patah, roh kita bisa tumpul, kita punya pengharapan bisa hilang. Karena hal-hal itu yang masuk dalam hidup kita. Ya, jadi penuh kekhawatiran. Ini juga yang saya ingatkan sama ibu saya di kota Makassar. Wah, ibu dan tante-tante, om-om saya itu ada family group. Ya, kami juga ada anak-anak cucu-cucu di situ. Ya, Anda tahu sendiri ya, kalau sudah ada family group, banyak om-om, tante-tante, yang lebih seru pakai WA, itu om-om dan tante-tante. Tiap hari kirim berita, ada yang tabrakan, nanti mau gempa bumi, nanti ada demo, nanti ada apa. Kami yang muda-muda nggak ada kirim, cuma liatin. Ya, dan setelah dia kirim, nanti, sorry, hoax, hoax, hoax. Ya, mereka itu dapat apa forward, dapat apa forward, dapat apa forward, ya. Aduh, saya bilang, mami, ya, itu berita kadang-kadang berita sudah 2 tahun lalu. Ya, namanya orang tua kan dapat berita, dia nggak lihat itu sudah tahun 2022 gitu ya, masih di forward juga. Oh gitu ya, iya. Saya bilang, makanya dia sering takut. Mami saya sering overthinking, mami saya sering stres. Padahal semuanya sehat, dokter bawa periksa, sehat bu, sehat tante. Ya pulang dokter semangat lagi. Ya, wah kena berita lagi, takut lagi ya. Nah, kebanyakan, saya bilang kebanyakan terima berita sesama grup-grup orang tua ini semua ya. Suka forward-forward ya. Forward-forward berita-berita yang akhirnya menakutkan kita. Harusnya forward firman Tuhan, link worship from home, ya, dan lain sebagainya. Jadi, boleh kita dengar berita, boleh kita dengar tayangan-tayangan, ya. Makanya Injil itu disebut apa? Good news. Ya, jangan terus bad news yang masuk. Jangan, boleh nonton drama, tapi kalau dramanya terus yang tentang bikin kita sedih, ya, akhirnya galau sendiri hati kita, ya. Jadi perhatikan apa yang masuk di panca indera kita. Perhatikan dengan siapa kita bersahabat. Teman-teman komunitas bisa mempengaruhi hidup kita. Edwin Louis Cole pernah berkata, show me your friend and I will show your future. Ya, kalau kita bergaul dengan yang malas, yang lamban, yang negatif, kita juga bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang semangat, yang positif, penuh pengharapan, rajin, kita juga bisa jadi semangat, saudara. Perhatikan lingkungan apa, itu faktor dari luar. Nah, tapi yang terakhir adalah ini yang jauh lebih penting. Perhatikan aspek di dalam diri kita. Kemana fokus hidup kita? Dalam dirimu ini fokus kepada masalah atau pada Tuhan, pada hal negatif atau pada hal positif, kepada hal-hal yang di luar kendali atau di dalam kendali kita. Ayo belajar dalam diri kita fokus pada janji Tuhan, fokus pada firman-Nya, fokus kepada pengharapan yang terkandung di dalam Dia, fokus kepada tujuan dan rencana Tuhan. Bangun kekuatan roh kita dari dalam, ya. Dan saya tutup dengan ayat ini. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari,
tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, perjalanan iman kita di dalam Tuhan masih panjang selama kita masih hidup. Ya, kita perlu terus punya antusiasme untuk bisa finishing well. Doakan saya doakan saudara, kita saling menguatkan sesama tubuh Kristus untuk kita bisa sama-sama terus berjalan sehingga kita bisa berkata, sekali cinta Yesus, selamanya cinta Yesus. Sekali melayani Tuhan, selamanya melayani Tuhan Yesus. For the rest of our life. Amin saudara. Saya mau pastikan ketika nanti kapan-kapan 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan saya melayani di BMC New York. Saya masih mau lihat ada Pak Dani. Saya mau lihat masih ada Nana. Saya masih mau lihat ada John Setia Putra, ada William, ada Marcel. Ya, jangan cuma hari ini kita ada atau beberapa bulan lalu kita ada, sekarang sudah tidak melayani Tuhan. Semua kita yang ada di sini, ya, termasuk saya. Pastikan, doakan supaya tetap semangat. Pak Yongki, Ibu Yongki, kita doakan juga untuk terus semangat di dalam pertandingan iman ini. Karena ini terus hidup dengan penuh tantangan hidup ini ya. Kita saling menguatkan. Sekali cinta Yesus, selamanya cinta Yesus. Sekali melayani Tuhan, selamanya melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat! All out, all out, all out. Yes, Iya, yes. mari Coach silakan doakan kami semua dulu Coach. Ya, Iya. aku berdoa bagi jemaat BMC New York. Ya, baik yang hadir, belum sempat hadir, baik yang online, Tuhan dimanapun berada, yang juga mengikuti secara live ini, maupun recording nantinya. Kami berdoa juga buat Pastor Yongki dan Ibu. Kami semua Tuhan dikuatkan, disemangati, diinspirasi kembali melalui pemberitaan firman-Mu. Kami bersyukur karena roh Allah sendiri ada di dalam diri kami bagi orang yang percaya dan sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Entheos, Tuhan di dalam kami, Allah di dalam kami, membuat kami punya daya tahan, daya dorong, daya juang untuk memenuhi rencana-Mu, panggilan-Mu, dan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup ini. Bawa terus Tuhan, spirit antusiasme ini ada di dalam kami mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, dalam bekerja, berkarir, di dalam berkeluarga, di dalam berbisnis, atau apapun yang dilakukan saat ini oleh jemaat-Mu. Kau buat berhasil Tuhan, dan ada pencapaian-pencapaian yang besar karena kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua tuh tetap setia, tetap terus antusias khususnya dalam mengiring dan melayani Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, nama yang kami cintai, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.